Maksudnya kan kita lagi Jumat, ngaji. Belum dipencet. Itu udah mulai, Din. Itu belum ya? Ngomong ngaji sih nggak boleh pakai HP ya? Iya, jadi gitu. HP-nya mohon disimpan semuanya. Ibu Sampai percakapan ke-16 dulu kan? kalau punya mah nggak apa-apa. Tapi ini masih yang harapan. Nah ya. Baik, Ibu Awalia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat sore teman-teman semuanya. Sore Ibu. Oke, mungkin sebelum memulai kegiatan pada sore ini, kita bisa berdoa dulu ya sebelum memulainya, supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita kan sudah pernah bertemu minggu lalu, kita sudah berkenalan, terus juga udah menyepakati aturan, terus menyepakati pertemuan kita pada hari ini. Kemudian juga kita sudah teman-teman semua di sini sudah mengemukakan juga menyampaikan masalah yang sedang dialami oleh teman-teman semuanya mengenai organisasi dan juga kuliahnya. Ini nggak sih bilang kalau jadinya sore gitu? Gak usah, kan ada sini catatan. Ya ada sih catatannya. Ping ping ping. Tuh Jujur masih pegel ya? ngedit. Pegel banget. Apalagi aku dah. Apalagi aku kemarin. Iya, oke. Sorry. Nah, pada pertemuan hari ini, yaitu sore ini, kita akan membahas masalah teman-teman semua yang kemarin disampaikan, mungkin secara singkat ataupun secara inti aja. Itu akan dibahas lebih mendalam pada pertemuan hari ini. Gitu teman-teman. Jadi nanti untuk tekniknya kita kayak diskusi, terus juga bertukar pendapat, terus bisa tanya jawab juga atau memberikan solusi kepada masalah yang dialami oleh temannya. Harapan. Oh ya, harapan ya. Ketawa lagi lupa. Nah teman-teman, nanti harapannya kita bisa Nah teman-teman, nanti harapannya teman-teman semua bisa aktif, terus juga mungkin bisa saling membangun temannya yang mungkin butuh solusi ataupun butuh dukungan gitu. Kita bisa saling mendukung dan juga membantu. Terus juga seperti yang kita sepakati kemarin, untuk kerahasiaannya mohon dijaga, mohon aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati kemarin mohon ditaati dengan baik. Itu suara itu nggak masuk ke situ? Tidak apa-apa. Kayak suara gede. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, Ibu mau tanya dong, Ibu mau tahu dong apa sih harapan kalian dari mengikuti sesi konseling hari ini? Siapa yang mau menyampaikan harapannya terlebih dahulu? Saya Bu. Oke Laras, boleh. Harapan saya setelah selesainya sesi konseling kelompok ini, nanti kedepannya saya pengen lebih Lupa ngomong apa. Kan kamu soalnya ditinggal Lupa banget, sumpah. kurang. Itu dulu. Udah Bu. Oh saya bukan. Iya, saya boleh. Saya Bu. Oke Indira, boleh silakan. Jadi Bu, harapan saya setelah mengikuti sesi konseling ini, saya bisa lebih tenang, kayak lebih rileks aja sih Bu, ngejalanin kegiatan saya, baik itu ngerjain tugas kuliah atau terkait sama organisasi saya Bu. Oke, terima kasih Indira. Berarti Indira memiliki harapan ataupun tujuan supaya menjadi lebih rileks juga gitu. Pegel. Sorry. Oke, berarti Indira sudah punya tujuan ataupun pandangan atas sesi
sesi konseling hari ini ya. Indira pengen menjadi lebih rileks dari sebelumnya seperti itu. Oke, terima kasih Indira. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau menyampaikan lagi? Nah, saya Bu. Boleh Zahrani. Kalau saya, harapan saya dari sesi konseling kelompok kali ini, saya pengen beban yang saya rasakan sekarang tuh lebih hilang aja gitu Bu, lebih plong. Karena kan selama ini tuh saya belum pernah gitu loh Bu cerita ke orang, jadi saya ngerasa kayak beban banget gitu. Jadi saya pengen bebannya itu berkurang. Oke, berarti Zahrani pengen didengar aja ya. Enggak ya. Pengen cerita aja gitu ya. Butuh pendengar ya. Jangan aja. Jangan aja. Iya ya, salah ya. Oke, Zahrani berarti Lara, gak ada apa-apa di pikiranku, sumpah bingung. Kamu ditinggal kabitmu. Kamu apa? Saya kehilangan arah Bu. Saya bingung pengen sama organisasi nonton saya ini gitu. Sabar. Saya harap nih saya bisa mendapatkan petunjuk apa yang harus saya Aduh. lakukan ke depannya gitu. Tuh, assalamualaikum. Pasti ini izin. Udah diam dulu, izin. 3 hotspot dari siapa ini? 3 hotspot, aku aja di hotspot. 1, 2, 3, 4. Oke, Zahrani, berarti Zahrani harapannya atau tujuannya sebenarnya cuma pengen ada yang mendengarkan cerita Zahrani aja ya, atau Zahrani sebenarnya cuma pengen cerita aja di sini supaya tidak terlalu terbebani lagi sama masalah yang Zahrani alami seperti itu. Iya, bener banget Bu. Oke, boleh banget. Sebenarnya kita boleh banget ya, kayak cuman cerita sharing aja supaya nggak memendam sendiri, karena kan kalau misalnya masalah sekecil apapun kalau dipendam sendiri pastinya kan kalau ketumpuk sama masalah-masalah yang lain pasti akan berat juga. Makasih ya Zahrani. Yang lain gimana? Saya Bu. Kasih dulu pada Sabar. Saya Bu, Oke, Laras boleh. Kalau udah bingung jangan ketawa, enggak apa. sumpah Itu natural. apa hambatan apa? Arah. Semangat. Harapan. Semangat. Saya bisa lebih tahu apa yang Oke. Diam kamu. tuh. Aduh, depan tuh gini. Saya Bu. Nanti dulu, belum habis. Kasihan yang itu. Kenapa sih? Semangat ya. Ingat-ingat banyak tugasnya. Jangan ingat. Ya biar gak ketawa terus. Marah kita. Udah Kan tertekan. kamu ngomong, aku gini kesadaran diri. Ayo. Saya Bu, Oke, boleh Laras. harapan saya setelah sesi konseling ini selesai, saya pengen punya solusi atas permasalahan saya Bu. Saya juga sama seperti Indira tadi, saya pengen lebih tenang menjalani organisasi. Terus sebelumnya kan saya kayak merasa hilang arah ya Bu ya. Saya pengen ada solusi atas permasalahan saya itu gitu Bu. Gimana baiknya? Oke, Laras berarti mirip dengan Indira ya, harapan atau tujuannya pengen menjadi lebih rileks aja gitu supaya bisa ngejalanin hidupnya menjadi lebih tenang lagi. Iya, Bu. Oke, terima kasih Laras. Sama. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Bu. Boleh, Rahma. Kalau saya sih harapannya pengen apa ya Bu, saya bisa membagi waktu antara organisasi dan kuliah sih Bu, kayak gitu aja. Oke, berarti Rahma pengen kedepannya bisa memanajemen waktu dengan lebih baik lagi dari sebelumnya supaya mungkin kuliahnya tidak terganggu lagi gitu ya. Iya Bu, betul. Makasih Rahma. Mbak Leodinda ataupun Mbak Fadila? Saya Bu. Oke, boleh. Harapan saya setelah konseling ini kedepannya saya bisa, kalau misalkan saya nggak sanggup sama tugasnya, saya bisa nolak senior itu Bu gitu. Dan saya juga hampir mirip sama Mbak Zahrani supaya ada tempat untuk bisa cerita aja itu Bu. Oke, berarti selain biar ada tempat cerita, pengen lebih berani buat menolak perintah ataupun menolak permintaan dari orang lain seperti itu ya. Mungkin yang ada di ranah organisasi gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Fadila. Mbak Leodinda, ada yang mau disampaikan? Kalau saya ini sih bukan kalau saya kan sekarang ini ya Bu, ngerasa males gitu ikut organisasi.
Nah abis itu saya tuh pengennya kayak jadi semangat lagi Bu ke depannya. Terus saya juga bingung, saya tuh ke depannya harus tetap ikut atau keluar, karena kan saya kalau keluar takut dimusuhin ya Bu, ya mungkin itu sih harapannya. Oke, berarti Mbak Leodina pengen punya jawaban nih antara mau keluar atau tetap lanjut. Dan kalaupun mau lanjut, gimana sih caranya biar bisa punya motivasi ataupun bersemangat lagi dalam berorganisasi? Seperti itu ya Mbak Leo. Stop, kayaknya udah nggak kondusif deh. Suara Sekarang Nanti Oke, terima kasih ya Mbak Lea Dinda. Udah. Udah gitu doang. Simpen dulu. Juga dari awal kayak ini nggak sih kedengaran dari awal tadi pas itu itunya ini kok ulang aja janganlah. Kelihatan ya. Explore. Gedein ya. Kalau guys gedein aja, jangan kayak cuman kita yang denger gitu, karena nggak kedengeran. Itunya sih. Nah ini nggak gede ini kayak gini. Iya Bu, soalnya saya itu gitu. Nah, iya gitu. Udah mulai? Udah. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyampaikan harapan dari judul. Apa mbak keras ya. Aku kurang ngerasa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mau menyampaikan harapan dari sesi konseling ini nantinya bagaimana. Cukup beragam ya dan juga bervariasi. Ada yang pengen lebih rileks aja atau ada yang pengen didengar, terus juga ada yang butuh solusi gitu. Terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan harapannya. Semoga harapan teman-teman nantinya kita bisa Semoga harapan teman-teman nanti bisa terwujud dari sesi konseling ini nantinya. Oke, baik. Oke, baik. Setelah ini kita akan ngobrol lebih dalam dan juga lebih lanjut mengenai masalah teman-teman yang sedang teman-teman alami, yang mungkin kemarin sudah disampaikan ya inti-intinya apa. Nanti kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Sebelum ngobrol atau mulai lebih dalam, teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau udah cukup siap nih buat lanjut? Aku cukup sih. Siap Bu. Aku mau ngingetin soal kesepakatan yang kemarin dibuat sih Bu. Jadi mungkin itu sih kesepakatannya. Oke, ada yang ingat nggak? Enggak ya? Terlalu anak PAUD ya bahasanya. Dibahas jangan kayak Pak Redi. Jadi gimana teman-teman? Ini Masih redup. ingat kan? Ada itu. Oke, sesuai kesepakatan kita kemarin ya teman-teman, kalau nanti diminta pada saat sesi konseling HP-nya mau disimpan dan juga di mode DND atau di silent, atau boleh dimatikan dulu supaya tidak mengganggu sesi konseling kita bersama nantinya. Untuk ngobrol lebih lanjut, teman-teman apakah udah siap? Sudah Bu. Oke, sudah siap ya. Oh my god. Nggak membantu. Gak Pak Redi hidup ini. Itu terus aja. Ya. Terima kasih sudah berusaha. Pucut banget nggak? Pucut ya? Jelek banget ya? Kan nggak ngadep sana, Mbak. Iya loh, ada something. Kalau kita tapi kelihatan kan di situ. Hai. Ada? Oke teman-teman, mungkin kita mulai aja ya sesi konseling ini. Kita nggak usah buru-buru, mungkin bisa dimulai dengan apa yang teman-teman rasakan dan juga ngebikin teman-teman ngerasa butuh konseling, dan juga apa sih yang sebenarnya terjadi dalam organisasi ataupun kuliahnya teman-teman. Mungkin nggak usah buru-buru, siapa yang mau menyampaikan duluan secara sukarela? Saya boleh Bu. Oke, boleh Indira, silakan.
Jadi Bu, saya itu kalau terkait organisasi sama kuliah itu ya Bu, kalau ngerjain sesuatu tuh saya ngerasa tuh kayak harus perfect, sempurna. Kalau misalnya itu tuh nggak sesuai sama mau saya, biasanya saya ngerjain sendiri gitu loh Bu, saya rapihin lagi. Tapi itu tuh lama-lama bikin saya ngerasa capek gitu Bu. Oke, Indira. Berarti Indira ini konteksnya dalam organisasi atau gimana? Kalau dalam kuliah juga iya, tapi dalam organisasi juga iya. Apalagi kan kalau terkait dokumen-dokumen itu kan saya nyimpan, jadi kayak harus dirapihin lagi gitu loh Bu. Kadang tuh nggak sesuai orang-orang, jadi saya harus ngerapihin sendiri. Oke, berarti Indira dalam organisasi ataupun kuliah, Indira tuh kayak punya idealnya sendiri. Jadi kalau misalnya orang ngerjain nggak sesuai sama yang Indira mau ataupun idealnya Indira gimana, berarti Indira mengerjakannya kembali yang dimana bisa ngebikin Indira tuh ngerasa capek lama-lama gitu ya. Iya Bu, belum lagi tuh kayak urusan kuliah, urusan organisasi, itu tuh apa rapat-rapat gitu loh Bu, itu tuh bikin stres gitu sih Bu. Oke, wajar banget sih Indira kalau misalnya hal itu bikin kamu ngerasa capek dan juga Kan hijau masuk ya? nanti dulu, Iya. abis ini aja. Iya, Dan juga capek dan juga bikin burnout ya. stres. Juga capek dan stres. Stres. Gimana aja? Oke, wajar banget Indira kalau Indira ngerasa stres, capek gara-gara hal tersebut, itu sangat-sangat wajar sih Indira. Saya setuju banget sih Bu sama Indira. Saya juga nggak kayak ngerasain hal yang sama gitu. Saya tuh ngerasa kayak capek gitu loh di organisasi, karena kan di organisasi saya kan tingkat universitas ya Bu. Nah di situ tuh kayak alumni sama yang udah padahal udah nggak di organisasi tuh ikut campur banget. Jadi saya ngerasa kayak capeknya benar-benar kerasa banget sih Bu. Apalagi benar yang tadi Indira bilang soal rapat sampai malam, itu benar kayak rapat sampai malam, besoknya acara sampai pagi, terus lanjut kuliah gitu, dan itu tuh benar-benar bikin capek banget sih. Oke, Zahrani, berarti selain adanya banyak tugas dari organisasi kayak rapat dan lain-lain, ada juga tekanan dari eksternal gitu ya, seperti senior yang mungkin dulunya menjabat, seperti itu. Iya benar banget Bu, karena senioritas itu kadang saya sampai pusing sendiri gitu loh Bu. Terus kalau udah tertekan banget tuh saya kadang kayak sampai mual gitu, karena ya itu tadi Bu, senioritasnya benar-benar kayak berat banget lah. Berarti dampaknya sampai ke fisik gitu ya Zahrani. Iya Bu, Oke, itu cukup mengganggu pasti ya. bener banget Bu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Terima kasih ya Zahrani. Yang lain ada yang ingin disampaikan, boleh Laras. Sama Bu, saya juga kayak gitu juga Bu. Apalagi kan saya baru aja ditinggal kabit saya secara tiba-tiba gitu ya Bu ya. Dia berhenti di tengah jalan. Jadi saya merasa kayak hilang arah gitu loh Bu. Stres, terus saya juga susah buat tidur. Kalau tidur tuh kepikiran, aduh gimana ya aku ngejalanin project ini sendiri, bisa atau enggak ya gitu Bu. Karena kan sedikit cerita ya Bu, sebelumnya ini Ya apa? Itu di ini sih di ending Udah bisa kan? nggak bisa, nggak tahu. ini. Nah, kan sebelumnya itu saya tuh belum pernah punya pengalaman organisasi, Bu. Nah, tiba-tiba saya dikasih kesempatan buat jadi sekretaris bidang di salah satu hima di jurusan saya kan, Bu. Jadi saya tuh ditinggal tiba-tiba, saya stres Bu, saya overthinking, bisa nggak ya saya ngejalanin project ini sendiri. Nanti kalau nggak bisa gimana, saya harus tanya siapa gitu Bu. Itu sih Bu cerita saya. Oke Laras, berarti Laras sebelumnya memang belum ada pengalaman organisasi, kemudian diberi amanah untuk menjadi sekretaris ya tadi. Iya, Bu. Terus tiba-tiba ketuanya malah berhenti secara tiba-tiba. Iya Bu, karena dia mungkin ada problem yang nggak bisa diceritakan sama aku ya Bu ya. Jadi mungkin sebenarnya nggak tiba-tiba, tapi aku taunya kayak tiba-tiba gitu Bu. Kalau dari Oke, terima kasih Laras. Pasti Laras cukup kaget ya akan hal tersebut dan mungkin masih sulit untuk beradaptasi atau bahkan
Ya pasti udah. Aduh. Oke Laras, terima kasih ya. Pasti cukup kaget Laras dengarnya dan cukup memberikan banyak tekanan dalam pikiran dan juga batin mungkin ya Laras. Oke, terima kasih ya Laras. Teman-teman yang lain Itu harusnya aku nimpalin tau. Kita nggak ngomong kayak Iya. komitmen gitu, jadi aku mau nimpalin kayak Terus habis Indira nimpalin aku sih. apa? Nah ini Komitmennya apa tadi dia? komitmen kayak Dira boleh pinjam nggak? takutnya nggak ada kompeten, nggak berkompeten, nggak kompeten, nggak Oh, berkompeten. abis aku ngomong ya. Takutnya nggak berkompeten bu. Oh iya. Saya sama sih Tambahin aja ini nih, rasain ini. apa yang kamu rasain. Dulu emang ayo Dinda udah ngomong. Nah Dinda ini belum ngomong. Ini nih. Dinda terakhir. Tenang tidur. Oh iya, tadi Atra bicaranya Dinda. Makanya gue bingung, emang ada skrip dia duluan yang ngomong gitu. Gue kayak diem aja. Ya udah lah, nggak apa-apa. Ngalir aja nggak? Iya. Ngalir aja. Udah Tapi ngalir kan aja. tadi Di kamu sini ke ngomong ya siapa? teman lain gimana kan? Udahlah, siapa Dinda aja? aja, Dinda Dinda. dulu aja. Ini nggak lebih keras ya itunya? Ngaji-ngajinya. Lo kasih Din? Enggak, kita kelihatan enggak deh. Mulai ya. Ada HP lagi enggak ada ya? Mau di mana? Di sini aja enggak. Kelihatan di atas aja. Sini. Dibiringin. Nah, kok kelihatan? Berarti udah ngalir aja. Semua dipakai. Itu ngapain di sana? Nggak, saya kesini. Hidup kok ini. Oh, maksudnya gitu. Ngalir aja kan, kalau ngalir itu masih pakai skrip. Lu mau nambah juga? Pakai dong. Boleh sih Pat, kalau Pat. Nah, di situ apa? Kau di situ apa? Udah gue pencet tuh. Masih kurang terang. Hah? Jadi Muncul nggak dari situ? Skincare-nya abang. Kakak. Air keran. Di mana? Kok ini nggak di-save? Aku pucat banget gak? Tadi katanya diberhentikan saja. Di mana cuy? Udah usah. Udah terang banget kok, udah terang. Sih udah di-tag. Terang, jujur terang banget. Gue kalau itu Itu udah kalau di-tag. ngomong ini Itu udah di-tag. Udah. Itu udah di-tag. Udah. Kalau aku Bu, ya, ini mana yang lanjut? jangan. Lanjut bukan? Lanjut apa sih? Lanjut aja. Mulai ya. Enggak ada dialog kan aku di Ini sini. udah mulai. Ya. Yang keras Dilah, Dian baru aku. Aku kan berarti? Saya Bu. Langsung saya Bu. Iya. Sabar. One. Aduh. Amin. Saya Bu. Nggak bisa. Bisa Din. Semangat. Din. Tiba-tiba ngomong bapak lu kan. Saya Bu. Oke, Rahma boleh. Kalau saya lebih ke ini sih Bu, saya lebih ke burnout aja antara organisasi dan tugas kuliah gitu. Kayak saya tuh burnout banget dua-duanya, kayak prokja banyak, terus juga tugas dari dosen itu juga banyak banget. Jadi akhirnya tuh kayak nggak kepegang gitu Bu, dua-duanya. Terus saya juga jadi Ibu mau kelihatan. Nanti kalian semua pakai saya ya. Boleh pasti aja. Masing. Iya Bu, saya tuh jadi apa ya, kayak kehilangan semangat. Padahal tadinya tuh saya semangat banget gitu kalau mau kuliah. Tapi sekarang tuh kalau buka laptop aja tuh udah males banget gitu. Habis itu gue nimpalin lagi sih. Iya. Nimpalin baru sih tadi. Dim.
Oke Rahma, berarti karena tugas Prokja dari organisasi dan juga dari kuliah yang cukup banyak, nah bikin Rahma kehilangan motivasi baik itu dalam belajar kuliah ataupun dalam berorganisasi, yang akhirnya justru dua-duanya nggak kepegang gitu ya. Iya bu, jadinya tuh karena saking kayak saya bingung mau ngapain, terus akhirnya tiap hari tuh pengen rebahan aja rasanya gitu bu, nggak kadang tuh kayak pengen nangis tapi cuman nggak tahu harus ngeluh ke siapa kayak gitu sih bu. Ini ada yang mau nimpal nggak? Ada yang mau nimpal nggak? Apa aku kayak tadi, siapa lagi yang mau gitu? Yang mau nimpal yang sesuai dialog apa pasti? Nggak, kalau nggak nimpal langsung, maksudnya aku nggak masuk. Nggak ada. Nggak Tahu kalau aku nggak. Siapa? Aku mau nimpalin. ya udah, berarti aku nggak masuk, ini langsung kamu. Iya sih bu, saya juga pernah ngalamin sama si kayak Dinda, jadi saya ngerti apa. Rahma. Oh iya maaf Rahma. Tidak keras gitu. Iya sih bu, saya juga pernah ngalamin yang sama kayak yang Rahma alamin. Jadi saya ngerti sih bu perasaannya, kayak ngerasa capek, lelah organisasi, kuliah itu gabung segala macam, apalagi kayak sampai pengen nangis segala macam ya Rahma ya, kayak gitu. Oke, Indira sama Rahma berarti cukup. Oke, Rahma sama Indira berarti agak memiliki kesamaan gitu ya, sama-sama banyak tekanan dari kedua sisi, baik itu organisasi maupun kuliah, yang akhirnya ngerasa capek dan pengen nangis rasanya gitu. Apa-apa, itu wajar banget sih kalau emang dapat dua tekanan gitu, pasti ngerasa capek ya. Mungkin nggak cuman fisik tapi lebih ke mental juga atau batin gitu ya. Oke, terima kasih ya Indira dan juga Rahma. Dari Mbak Leodinda dan juga Mbak Fadila, ada yang ingin menyampaikan dulu? Boleh. Kalau saya sendiri kan saya hima jurusan ya bu ya, yang mana itu tuh seniornya masih kuat banget gitu bu, masih kayak sering ikut campur gitu lah bu kalau ada kerjaan atau project-project gitu. Nah saya tuh kadang kebagian tugas-tugas yang mereka tuh selalu komen gitu bu, kayak kerjaan yang ini, tugas yang ini belum selesai, mereka udah komen lagi, terus nanyain yang ini udah belum, yang ini udah belum, jadi kayak tabrakan gitu loh bu, yang tugas ini belum udah ditanyain yang ini lagi, jadi saya pusing gitu loh bu. Terus belum lagi kan saya kuliah juga kan bu, nah tugas dari kuliah juga yang ngebuat saya tuh jadi kayak pusing yang mana dulu yang mau saya kerjain gitu. Oke Mbak Fadila, berarti selain tugas kuliah yang banyak, ada tekanan organisasi juga, selain mungkin banyak prokja yang dijalankan, terus juga banyak tekanan dari eksternal juga gitu ya. Iya bu, karena setiap project tuh ya bu, kalau dikerjain pasti senior tuh kayak nanya, ini udah belum, terus kok ini nggak kayak gini, nggak kayak gitu, jadi ya itulah bu, jadi bikin beban pikiran lah bu, gitu. Bentar ya, kamu nimpalin nggak sih? Iya, Mak. Soalnya mirip. Iya. Langsung ya, aku nggak masuk. Iya jawab dulu lah, masa tiba-tiba aku nimpalin. Oh iya gitu. Oh oke, gitu ya Mbak Fadila. Terima kasih ya Mbak Fadila sudah mau menyampaikan masalahnya. Terima kasih ya Mbak Fadila sudah mau menyampaikan masalah yang sedang Mbak Fadila alami selama ini, baik itu di organisasi ataupun di perkuliahan Mbak Fadila. Iya bu. Saya ngerasa juga sih bu kayak Mbak Fadila, soalnya kayak emang organisasi tuh kadang ada senangnya memang ya, tapi banyak juga sedihnya gitu, apalagi kalau misalnya emang tekanan dari internal sama eksternal, belum lagi kalau lingkungan di organisasinya tuh kurang mendukung gitu loh bu. Emang jujur kayak ngerasa campur aduk gitu bu, kalau misalnya tekanan dari alumni, dari senioritasnya kenceng, terus prokja juga banyak, prokjanya kayak besar gitu, jadi alumni sama senior yang masih ada di situ tuh emang benar-benar kayak nge-pressure banget gitu. Saya jadi kayak ngerasa senasib aja sama Mbak Fadila. Berarti Mbak Zahrani cukup relevan dengan ceritanya Mbak Fadilah ya. Selain banyak prokja, selain banyak prokja, mungkin banyak juga tekanan, baik itu dari sisi internal organisasinya, baik juga dari eksternalnya. Berarti itu kayak dihantam kedua sisi gitu ya. Iya benar banget bu. Oke, terima kasih Mbak Zahrani dan juga Mbak Fadila.
Mbak Leodinda, apakah ada yang mau disampaikan? Iya Bu, kalau aku tuh sekarang tuh lagi ngerasa malas loh Bu sama organisasi, karena tuh nggak tahu kenapa tuh malasnya tuh beda Bu sama yang selalu. Karena kan kalau dulu kan aku semangat organisasi gitu, ikut hima, ikut forma. Nah sekarang tuh cuman forma aja tuh kayak ngerasa malas gitu loh Bu. Nah habis itu aku tuh kayak gak semangat buat ikut. Nah itu tuh kayak nah Siapa itu? kirain HP gue tapi gue nggak sampai Nggak semangat tapi. apa tadi nggak semangat. Nggak semangat. Nah aku tuh sekarang tuh kayak udah ngerasa nggak semangat loh Bu sama organisasi, nggak tahu kenapa. Terus padahal tuh dulu kayak udah ya Ya udah itu udah. apa sih Sekarang formal aja pengen keluar, malas. pengen keluar. Iya pengen keluar. Nah aku tuh sekarang udah kayak ngerasa nggak semangat loh Bu sama organisasi, terus pengen keluar juga, tapi tuh kayak mau keluar tuh takut karena semua teman-teman tuh ikut organisasi. Nanti takut ternyata apa sih. Nah jadi tuh sekarang aku tuh kayak nggak semangat loh Bu. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Nah jadi aku sekarang tuh ngerasa takut. Nah jadi tuh aku sekarang Sabar, aku masih ketawa. Jangan banget. Semangat ya. Om belibet nggak apa-apa, kan kamu konseling. ya. Nah jadi tuh sekarang aku ngerasa kayak malas gitu loh Bu mau ikut organisasi, karena tuh dalam juga tuh pengennya keluar Bu, tapi takut karena semua teman-temanku tuh ikut organisasi, sedangkan aku tuh kayak malas aja loh Bu. Nah takut dimusuhin kalau mau keluar gitu sih Bu. Oke, berarti Mbak Leodinda udah ngerasa kehilangan motivasi dalam berorganisasi gitu ya. Mungkin pengen fokus ke kuliah, udah burn out di organisasi, tapi pengen keluar juga takut gitu ya, karena kamu tadi bilang nggak pengurusnya teman-temanmu? Enggak, dia bilangin takut dimusuhin sama temennya. Mau keluar juga takut dimusuhin gitu ya Mbak Leodinda. Iya Bu, aku juga kalau misalnya mau keluar tuh takutnya nanti dikira aku tuh enggak apa? Salib. Bukan. Iya Bu, aku juga tuh kalau iya Bu, aku juga tuh mikirnya kalau aku mau keluar, dipikirnya nanti pada ngerasa aku tuh kayak enggak komitmen gitu Bu sama organisasi yang sekarang gitu. Apa? Lagi Kamu bilang ya teman-temanmu itu pengurus. Selain itu Bu, Ceritain siapa terusan Yan? Ini pengen keluar. ya bodoh. Oke, gini. Apa? Selain itu, Oh ya. temanku. Makanya loh di. Apa sih awalnya? selain Selain itu, itu, selain itu keluar Oh ya. Bu. Nah, aku juga tuh ngerasa takutnya ya Bu, ngerasa takut kalau misalnya aku mau keluar tuh takut dimusuh sama teman-teman, karena tuh semua teman-temanku tuh ikut organisasi dan jadi pengurus gitu. Oh, berarti Mbak Leodinda takut karena teman-teman dekatnya Mbak Leodinda mungkin ya itu jadi pengurus organisasi tersebut. Jadi Mbak Leodinda ngerasa kayak takut gitu ya, mungkin takut kehilangan teman juga ya, friendshipnya takut terganggu gitu. Terima kasih ya Mbak Leodinda. Ini udah eksplorasinya gini dong. Apalagi? Ini kayak sebenarnya sedang mau kayak timpal-timpal gitu sih. Apa gitu ya biar orang Apa ngomong. kayak? Takut. Dari segala sisi. Kalau dari kalian sendiri, apa sih yang paling kalian takut? Iya, apa sih yang paling kalian? Iya boleh. Apa sih yang paling Paling kalian bikin beban gitu ya. banget yang kalian sampaikan tadi? Apakah masih ada yang mau disampaikan gitu? apa yang paling bikin beban, tertekan, Ini di sini habis aku ada Chandra. Gak usah Kalau siapa aja. Udah jalan aja nih mah. Gak usah skrip. Aduh, Ayo 1, 2, 3. terus gue ngomong apa jadi? Kamu buat kalimat pemancing abis kalah, jadi kayak kamu ngomong kayak apa gitu ya biar orang apa kayak dari segala sisi. Kalau dari kalian sendiri, apa sih yang paling kalian takut? Iya, apa sih yang paling kalian? Iya boleh.
bikin beban dengan yang kalian sampaikan tadi, apakah masih ada yang mau disampaikan gitu? Apa yang paling bikin beban tertekan? Ini di sini habis aku ada cerita. Kalau siapa aja? Jalan-jalan aja nih mas. Aduh, 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya sebelumnya sudah menyampaikan unek-uneknya mungkin ya, ataupun masalah yang lagi dialami pada saat ini di organisasi ataupun di perkuliahan. Cukup bervariasi juga ya tadi, ada yang kehilangan sosok pemimpinnya, terus menjadi kehilangan arah, terus juga ada yang ditekan dari sisi senior ataupun dari internal organisasinya cukup Berat banget sih, Bu. tapi lagi nge-lag sih. Sabar, mukanya lagi kayak Ngunduh data. Perut banget. Dia kayak nunjuk ke aku loh. Enggak. Internalnya apa gitu. Jadi emang internal berat. Kebelet pipis. Lanjut. Terus kita apa? Tuh. Udah. Sepi. Ada banyak tekanan mungkin dari seniornya ataupun internal organisasi itu sendiri. Mungkin ada juga yang kehilangan motivasi berorganisasinya atau bahkan kehilangan motivasi untuk kuliahnya gitu ya. Mungkin itu cukup menjadi dampak yang cukup besar bagi kalian yang mahasiswa seperti itu. Oke teman-teman, dari yang teman-teman sampaikan tadi ini, Ibu mau nanya lagi dong. Jangan pakai dong. Oke. Formal. Dari yang teman-teman sudah sampaikan tadi, Ibu mau nanya lagi mengenai mungkin bisa disampaikan beban yang paling ngebikin kalian merasa berat selain yang teman-teman ceritakan tadi. Apakah ada lagi? Mungkin masih ada yang terganjal atau belum semua disampaikan. Boleh disampaikan terlebih dahulu. Ada yang ingin menyampaikan duluan? Saya Bu. Oke, boleh Indira. Jadi Bu, saya tadi apa ya? Kalau terkait hambatan atau kayak beban lain-lain ya Bu, saya ngerasa kayak kan tiap hari itu ada tugas, ada rapat juga. Jadi tuh kadang jadwal rapat sama jadwal saya ngerjain tugas itu susah loh Bu buat ngaturnya. Apalagi kadang kalau proknya itu lagi padat, padet banget Bu. Saya tuh ngerasa kayak nggak bisa loh ngatur waktu saya. Apalagi kalau rapat itu kan mungkin ada beberapa rapat yang emang diinfoin jauh-jauh hari, tapi juga tuh ada rapat yang baru diinfoin siangnya tuh tiba-tiba rapat gitu loh Bu. Sedangkan saya udah punya agenda sendiri dan itu tuh bener-bener kayak buat saya tertekan. Aduh, reschedule lagi yang lain. Saya pernah buat coba nggak ikut rapat sekali karena saya mau ngerjain tugas saya yang udah agak mepet deadline itu Bu. Tapi saya ngerasa bersalah gitu loh Bu kalau saya nggak ikut rapat segala macam. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa sama sih sama yang saya rasain. Seperti itu sih Bu. Oke, terima kasih ya Indira. Berarti selain yang tadi Indira sampaikan, ada juga yang ngebikin Indira berat tuh karena banyaknya reschedule dari mungkin rapat, contohnya seperti itu. Oke, dari teman-teman ada yang relate mungkin atau ada yang ingin disampaikan mengenai masalah pribadinya? Saya Bu. Oke, boleh Zahrani. Kalau saya ngerasa prokja sih Bu, program kerja yang di organisasi itu tuh kayak lumayan besar kan Bu. Nah itu bener-bener menguras energi dan waktu banget. Terlebih kita kan memang mahasiswa ya teman-teman. Jadi kok ada teman-temannya? Gak apa-apa. Jangan lupa parafrase. Jangan didengerin semua. Parafrase pokoknya udah ada tadi. Apa sih yang Refleksi. kosong? Apa? Apa? Kalau orang Konsultasi. cerita dipotong itu loh. Jangan ceritanya jangan kemana-mana. Loh, ini udah masuk eksplorasi jadi boleh cerita kemana-mana. Oh, boleh ya? Oh, maksudnya kalau dia udah ceritanya udah terlalu ini. Emang ada tadi? Enggak kan sih? Masih seputar organisasi. Hah, lupa lagi mau ngomong apa? Oh, saya Bu ya. Saya Bu. Oke, Zahrani boleh. Kalau saya ngerasa tuh kan di organisasi tuh banyak banget prokja ya Bu, apalagi di bidang yang di bidang saya gitu. Nah itu tuh prokjanya tuh lumayan besar gitu Bu, dan menguras banyak waktu sama energi banget gitu lah Bu. Saya setuju sama Indira tadi kalau misalnya rapat tuh kadang ngambil bagian dari waktu belajar gitu. Memang kadang rapatnya
dadakan dan sampai malam banget gitu. Terus besokannya lagi kan kita harus kuliah. Kadang saya ngerasa kalau waktu 24 jam dalam sehari itu kurang gitu Bu. Gitu sih. Gak kerasa gitu ya Mbak, Iya, 24 benar jam. banget. Karena kepotong ngerapat gitu yang mungkin cukup menguras energi dan juga waktunya Mbak Zahrani gitu. Iya benar Bu. Oke, terima kasih Mbak Zahrani. Cukup relate dengan Mbak Indira ya. Oke, teman-teman. Mau nggak sih? Sholat nggak kalian? Sholat dulu loh, udah ada 2 tuh. Sabar sih. Masih bisa kok. Yuk, Selesaiin eksplorasi. Nambahin lagi ya. Iya. ini Dinda. Belum melanjutin jawaban Ijah tadi. Maksudnya belum kau sautan. Aku ada nggak Yan? Deh. Kalau mau nggak apa-apa, kalau nggak Ini nggak apa-apa. ngalir. Udah ngalir. Masuk aja. Kalau di script ya ada. Masuk aja. Kalau mau masuk, kalau nggak mau masuk keluar lah. Iya. Astagfirullah. Ayo, aku belum. Yang pertanyaan aku ini misalnya 3 orang. Nanti aku ada nanya lagi gantian kalian ya. Iya. Biar kayak nggak usah satu pertanyaan jawab semua. Yuk. Tadi terakhir apa? Ditangkepin dulu sama dia. Udah. Itu sih Bu. Belum. Dia batuk. Dia cuy. Tadi aku belum nyambung dia ngomong apa. Belum. Enggak, ntar beda. Udah deh, iya Bu, Udah. bener banget gitu. Iya Bu, bener. Kamu langsung aja. Saya mau ngomong. Oke, boleh Rahma silahkan. Bener sih tadi apa yang udah disampaikan sama Zahrani sama Indira gitu. Kalau sekali Indira kan kayak ngelewatin rapat tuh ngerasa bersalah. Nah saya tuh juga gitu Bu gitu, karena kan saking kayak ada tugas bareng, ada tugas kuliah, ada tugas organisasi, kadang tuh saya tuh kayak ngerasa beban, saya tuh tanggung jawabnya itu loh Bu. Kayak kalau ketika saya nggak ngerjain prokja itu, nanti prokjanya malah nggak jalan, terus saya juga benar ngerasa bersalah. Terus saya lebih ngerasa kayak berat aja gitu tanggung jawab ataupun kewajiban saya di antara dua-duanya, karena kan dua-duanya wajib ya Bu. Cuman itu tadi yang ngebuat saya tuh ngerasa kalau ninggalin salah satu ngerasa bersalah, tapi kalau ngerjain dua-duanya juga kayak nggak sanggup, kayak gitu sih Bu. Oke, Mbak Rahma. Berarti Mbak Rahma ngerasa Mbak Rahma punya tanggung jawab, tapi terkadang ngerasa lelah juga ya buat ngejalanin tanggung jawab itu. Iya Bu. Oke, itu wajar sih Mbak Rahma. Apalagi tanggung jawabnya ngerasa ada di 2 sisi nih, ada di organisasi dan juga di kuliah, yang mana mungkin sama-sama penting gitu ya. Jadi harus mau nggak mau dijalani keduanya walaupun ngerasa lelah. Oke, terima kasih Mbak Rahma. Pertanyaan selanjutnya tuh. Aku bukanlah Superman. Wah. Aku juga bisa nangis. Ya. Dulu orang linglung. Dari kalian yang masalah-masalah kalian sampaikan tadi, gimana kalian yang Ini ya jawab ya kalian 3. Nggak mau. udah pernah coba belum buat? Enggak Bu, jawab. Udah pernah coba belum? Gimana sih kamu kok diem aja? Udah pernah coba belum untuk mencari? Ini nih pertanyaannya ini nih. Bagaimana Dinda dengerin? Ayo. Mau apa ya? Nggak ada. Dari nomor. Bagaimana biasanya kalian menghadapi masalah kalian tadi? Pas Ya. gua masalahnya males kok dihadapi. Ya saya tetap menghadapinya tetap Tapi setengah jam, tapi setengah hati, Kayak- setengah jiwa. Saya datangnya telat, sengaja telat. Saya nggak Kalau saya belum sih Bu, saya belum punya. Jujur saya belum punya cara untuk mengatasi masalah ini Bu. Saya tuh kalau Ya, datang kamu belum ada kan? males gitu. Ada. Oke. Nangis laras. Ada nelpon. Pak, sayang. biarin. Bisa biarin. Apa pertanyaannya? Gimana cara kamu Cara ngatasin. Bang lo? Ya, Udah pernah mengatasi? udah. Kasus KDRT. 1, 2, 3. Oke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menjawab. Mungkin pertanyaan selanjutnya Ibu pengen tanya,
dari masalah yang teman-teman sampaikan tadi, teman-teman pernah nggak mencoba untuk mengatasi masalah tersebut sebelumnya? Saya Bu, Nanti jawab dulu, pernah Oh, bareng-bareng pernah gitu bareng. ya. Aku pernah nggak ya? Ya ikut jawab aja kan, lu nggak jawab nanti. Teman-teman sebelumnya pernah nggak coba mengatasi masalah teman-teman yang tadi teman-teman sampaikan? pernah Bu. Oke, beberapa pernah ya. Boleh nggak? Sampaikan kira-kira apa yang sudah kalian lakukan, Oke, pernah kalian lakukan. mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman yang mungkin sudah pernah mencoba mengatasi masalah teman-teman. Gimana cara mengatasinya? Bisa disampaikan. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Saya boleh sampaikan nggak Bu? Boleh lah, Ras. Iya. Jadi sebenarnya permasalahan saya udah pernah nyari solusinya ya Bu. Nah solusinya itu saya kayak diskusi langsung sama ketua himanya langsung tuh loh Bu. Nah tapi itu beberapa kali saya diskusi tentang masalah ini, ketua himanya tuh bilang aman aja kayak gitu, tenang aja, nanti dibantu kok kayak gitu. Terus kayak belum ada solusi yang benar-benar buat hati saya tuh aman gitu loh Bu. Kayak udah tenang aja nanti dibantu. Ya saya sebenarnya nggak nyalahin ketuanya ya Bu, mungkin memang ada satu atau lain hal pertimbangan dari ketua himanya itu kenapa belum ada solusi yang pasti buat saya gitu. Tapi itu bikin saya overthinking terus gitu loh Bu. Kan kalau di organisasi kenapa diadakannya kabid dan sekbid kan untuk mempermudah kita untuk melakukan prokerja ya Bu, supaya tanggung jawabnya itu nggak berat-berat banget. Nah kalau menurut saya, kalau hanya saya sendiri itu kan pasti berat banget Bu. Nah saya pengennya ada solusi gimana nih baiknya, apakah saya naik jadi kabid atau memang ada yang menggantikan saya, tapi dari ketua himanya belum ada solusi seperti itu gitu Bu. Tapi saya sudah berusaha mendiskusikannya sama beliau. Oke, terima kasih Mbak Laras. Berarti Mbak Laras sudah pernah mencoba buat mengatasi masalah tersebut dengan mengkomunikasikannya langsung dengan ketua umumnya mungkin ya, Iya, Bu. mengenai masalah tersebut. Namun ternyata dari ketua umumnya belum ada solusi nih buat masalahnya Mbak Laras. Terlebih apa yang dibilang Mbak Laras tadi benar banget, kalau misalnya yang tadinya harusnya dikerjakan berdua oleh ketua bidang mungkin ya, itu malah Mbak Laras sendiri yang itu malah Mbak Laras sendirian yang ngerjain. Itu cukup berat sih, kan tadinya 2 orang malah justru 1 orang aja gitu ya. Iya Bu, jadi saya ngerasanya semua tanggung jawab itu saya rasain sendiri gitu Bu. Jadi benar-benar saya tuh kayak hilang arah aja gitu loh Bu, mau gimana gitu. Ya, pasti bingung ya Mbak ya, apalagi secara dadakan tadi ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Laras Iya, Bu. sudah mau menyampaikan. Teman-teman yang lain bagaimana? Saya Bu, Oke, boleh Mbak Fadila. kalau solusi yang pernah saya saya lakuin ya Bu ya, saya biasanya kalau lagi jengkel gitu Bu atau lagi kesel, paling kayak cerita ke temen gitu loh Bu, kayak ceritanya sambil ngeluapin yang marah-marah gitu, kayak aku kesel sama ini, tapi walaupun berulang kali tetap aja Bu, kayak kan udah cerita nih, terus nanti kejadian lagi, bikin kesel lagi gitu seniornya Bu. Terus aku cerita lagi ya sama aja Bu, kayak masih kayak cerita datang lagi, jadi kayak nggak selesai gitu loh Bu. Jadi ya masih nggak enak aja lah Bu gitu. Oke Mbak Fadila, terima kasih. Berarti Mbak Fadila selama ini menyelesaikan masalah dengan solusi yang Mbak Fadila gunakan, yaitu dengan cerita ke teman mungkin ya, mungkin supaya nggak terlalu terbebani, itu sharing sama teman gitu, biar dapat dukungan juga, supaya Mbak Fadila nggak terus biar Mbak Fadila nggak terus-terusan tertekan sendiri seperti itu. Itu cukup bagus sih Mbak Fadila, karena kalau misalnya kita pendem sendiri emosi itu cukup
nggak baik juga ya buat kesehatan mental ataupun fisik seperti itu. Udah bagus banget Mbak Fadila. Terima kasih ya Mbak Fadila sudah mau menyampaikan. Selanjutnya teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan lagi mengenai solusi yang pernah dilakukan? Aku Bu. Oke Mbak Lea Dinda boleh. Nah kan aku tuh masih bingung sih Bu sama aku sendiri, karena tuh kan aku ngerasanya males gitu ya ikut organisasi. Nah tapi tuh aku udah berusaha kayak pas aku males gitu ya Bu, aku tetap kayak datang ke acara rapat gitu walaupun kadang telat gitu. Terus juga kadang kan kalau misalnya ada tugas apa gitu tetap kerjain, cuman tuh kayak kadang tuh kayak ngerasa apa ya Bu, berat buat ngelakuinnya. Nah terus aku juga masih pengennya tuh keluar, cuman tuh masih bingung Bu mau iya apa enggak gitu. Oke, berarti Mbak Lea Dinda sudah mencoba buat mengerjakan tugas-tugas di organisasi supaya mungkin lebih bersemangat lagi, tapi mungkin masih apa ya? Masih kasuan. belum tahu gitu motivasinya lagi. Oke, mungkin masih ngerasa bingung gitu ya. Sebenarnya motivasinya apa sih? Kok udah dikerjain tetap nggak semangat gitu ya? Oke, terima kasih ya Mbak Lea Dinda. Itu apa? Aku tanya dari teman-teman ada yang mau nyampaikan lagi cukup Ibu. Terus aku nanya nanti Sekolah itu enggak? enggak itu belum. Nanti kalian bilang cukup Ibu ya. Ini yang kamu Kalau nggak dari aku cukup. Yang jilbab di sini Kong. Nih. Sini. Nah itu aja. Cukup Ibu. Itu sebenarnya cuma nimpal-nimpal doang gimana? Dari kan. Semua suara kedengar ya dia? Semua suara kedengar saya suara mesin cuci lah, suara apa kedengar ya? Masih. Iya. Aku menguap banget loh 3 kali aku nahan pakai. Mataku udah berair-air. Coba sih, mukul udah kayak. Coba sih tolong lihat yang Satu sini kelihatan pertanyaan enggak? lagi. Coba Pak. Kurang nggak? Udah kok pas. Kalau aku agak gini tetap kelihatan. Kalau gini tetap kelihatan. Oke. Kayak kesiapan. Oke, dia udah. Dia udah. Mana ingin kalian coba? Coba sekarang kita. Nyaman. Kalau kayak gini? Kelihatan. Kayak gini? Enggak. Kalau gini? Enggak. Mungkin kalau ini dari tapi caranya pasang tadi kalian udah mulai ngerti sedikit-sedikit ya masalahnya seperti apa. Teman-teman, oh ini tadi nggak dijeda ya kelompok kita ini berarti saya di situ 30 menit Mencoba. Ini 30. orang itu tidak solusi dalam solusi udah aduh akan gua Kenapa? beberapa orang sudah ayo loh Apa kamu ngasih pertanyaan dulu enggak, Pak? Iyalah. Iya. Saya udah tiba-tiba. 1 Berat banget sih. 2 3 Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah cukup menyampaikan. Ada yang Oke teman-teman, tadi teman-teman semua sudah menyampaikan masalahnya yang teman-teman hadapi, baik itu di organisasi ataupun perkuliahan yang cukup terganggu. Terus juga teman-teman sudah menyampaikan apa sih yang terasa sangat berat dari masalah teman-teman. Terus juga ternyata beberapa dari teman-teman sudah ada yang sudah mencoba mencari solusi. lepas ini enaknya kayak apa ya? Kayak yang bawa balon itu. Kartun apa gitu? Iya, tahu. Apa ya? Yang bawa rumah bukan? Iya, rumah di balon. itu yang kan. up itu yang up itu Oh, kamu apa? Agak mirip itu tapi ada yang lain juga. Iya, apa ya? jumbo don Apa jumbo ya? Apa jumbo ya? masa katanya ponakan lo mirip jumbo iya emang Tuh, Ras isi saldo berhasil dan PDH ya. semangat ya biar muka dia dekat terus ayo Semangat loh, Ras. Nggak Jangan boleh orang gitu. bermasalah kok bersemangat. Oke, dari beberapa teman-teman juga sudah mencoba mencari solusi untuk masalah teman-teman. Dari teman-teman beberapa juga sudah mencoba mencari solusi atas permasalahannya sendiri seperti itu ya. Itu udah cukup bagus karena teman-teman selain
sama diri sendiri. Karena itu menunjukkan artinya teman-teman peduli dan juga sayang sama diri sendiri karena sudah mencoba mencari solusi atas permasalahan tersebut. Oke, sebelum mungkin sesi ini berakhir karena mengingat waktu Nanti nggak jadi nyampe. ya jadi Mau habis waktunya. Jangan ngomong oh ya sebelum jangan. berakhir. Apa ya? Sebelumnya ada lagi. sampai lagi nggak gitu. Oh, kayaknya kalau saya lihat-lihat kayaknya Mbak Jahrani Gitu. Seperti ada yang mengganjal. masih ada yang mengganjal ya Mbak Aisyah gitu bisa kamu agak gersak-gersak apa? Oke. Kayak mana gusuk-gusuknya? Ngomong kayak mau tapi aku bilang kira-kira ada yang menyampaikan nggak? Aku cukup sih Bu dari kamu. Nggak usah, Terus kamu nggak jawab. Enggak, mending gini aja. Apakah ada yang menyampaikan lagi? Apa Mbak Zahrani? Sepertinya Mbak Zahrani yang Langsung ya. Udah language-nya yang dibuat language-nya. Kargo. Yuk, 1, 2, 3. Oke, dari teman-teman kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi mengenai masalahnya, mungkin unek-uneknya belum semua tersampaikan gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi sebelum Mbak Zahrani ada yang ingin disampaikan? Iya Bu, saya tuh di organisasi ini Bu, kadang saya ngerasa kalau di lingkungan organisasinya tuh kadang kurang suportif gitu loh Bu. Kadang juga masih saling menyalahkan gitu. Padahal banyak alasan dibalik semua itu gitu. Maksudnya banyak alasan dari terjadinya sesuatu gitu. Jadi kalau menurut saya tuh harusnya nggak disalahin, ditanya dulu, tapi kadang tuh udah langsung disalahin gitu. Terlebih saya kan punya partner organisasi ya Bu. Nah kadang itu cukup menguras energi sama pikiran saya sih Bu, karena mungkin itu tadi karena nggak selaras gitu, jadi kayak kadang menguras energi saya gitu. Saya makin bingung, udah banyak proyek besar, terus harus kayak menghadapi lingkungan organisasinya gitu. Itu cukup membuat saya tuh semakin pusing banget gitu Bu. Oke Mbak Zahrani, ternyata Mbak Zahrani masih ada yang ingin disampaikan ya tadi mengenai masalahnya. Ternyata Mbak Zahrani Sedih amat. jelek ya kalimatnya, ulang-ulang. Ngantuk banget, capek. Diem aja. Semangat ya. Belum baca wawancaranya. Sama. Oke Mbak Zahrani, terima kasih sudah mau menyampaikan kembali mengenai masalahnya. Mbak Zahrani ternyata di organisasinya sering mengalami miskomunikasi mungkin ya dari beberapa rekannya atau bahkan partnernya yang mungkin seharusnya bisa saling mendukung dan juga bertukar pendapat, justru malah lebih sering berbeda pendapat yang akhirnya mungkin berujung berkelahi atau berantem gitu ya. Iya benar banget Bu, dan saya tuh makin ngerasa capek banget gitu Bu karena hal itu. Itu cukup ngebikin bebannya Mbak Zahrani. Iya benar banget Bu. Iya, karena mungkin seharusnya bisa saling mendukung dan juga saling Support, menghormati ya, sama juga. harus saling support. Jadi lihat repot gitu aja. Kaget disenggol. Mulai lagi. Oke Mbak Zahrani, pasti itu berat banget ya. Yang partner seharusnya mungkin bisa saling mendukung dan juga saling apa tadi Pak? Mensupport, mendukung sama support itu kan sama. Iya ya. Saling mendukung aja ya udah. Dan Bekerja sama. Oke Mbak Zahrani, itu pasti berat banget ya. Ditambah lagi partnernya Mbak Zahrani yang seharusnya bisa saling support dan juga bisa saling pasang badan mungkin ya, ataupun saling bekerja sama antar pribadinya, malah justru sering berdebat ataupun sering salah pendapat. Iya. Beda pendapat. Ataupun Lanjut ya. ataupun sering bentar, Yan. Dah. Waalaikumsalam. Isya tuh. ataupun sering berbeda pendapat antar partnernya Mbak Zahrani dan juga dengan Mbak Zahrani. Iya benar banget Bu. Oke, terima kasih Mbak Zahrani sudah mau menyampaikan unek-unek yang tadi belum tersampaikan. Mungkin ada lagi dari Mbak Zahraninya? Cukup sih Bu. Cukup ya.
Dari teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Boleh banget kok. Karena ini sesinya masih tersisa beberapa waktu lagi. Mungkin cukup untuk teman-teman yang mau menyampaikan kembali mengenai masalahnya. Kalau dari aku cukup sih Bu. Oke, harus cukup ya. Teman-teman yang lain? Cukup. Kalau saya sih ngerasa relate aja sih Bu sama caranya. Tapi ternyata tuh yang saya alami itu saya nggak sendiri, ternyata ada orang lain juga gitu. Jadi cukup relate. Oke, relate yang mengenai partner tadi juga. Iya. Oh, oke. Terima kasih ya Mbak Rahmalia. Yang Ketawa sih. Waktu ngadepin gue. udah. Bagus tuh. Oh, lu. Maaf. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan atau disampaikan kembali? Cukup sih Bu. Cukup Mbak Fadila. Mbak Ledinda bagaimana? Cukup. Mbak Indira? Saya ngerasa seneng sih Bu, hari ini bisa berbagi apa yang saya rasain. Terus saya ngedengar cerita teman-teman juga. Wah, ada yang ngalaminnya tuh sulit juga ya Bu. Bener kata Mbak Rahma tadi, saya ngerasa saya nggak sendiri. Saya ada, ternyata tuh banyak loh orang yang punya struggle yang mirip-mirip sama saya. Jadi kayak bisa saling support gitu loh Bu. Jadi saya ngerasa seneng sih hari ini bisa berbagi gitu masalah saya dengerin masalah orang lain gitu. Oke, Mbak Indira ngerasa lebih lega ataupun lebih ngerasa nggak sendiri lagi ya, karena teman-teman di sini cukup relate dan juga cukup saling Berkaitan tersuka. Kayaknya. Cepet udah mau Isa kan? Iya. Oke teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Indira. Mungkin Mbak Indira sudah ngerasa lebih lega ya, karena dari beberapa cerita teman-teman ternyata cukup relate juga dengan Mbak Indira, atau bahkan ada yang saling berkaitan, terus juga saling terus juga bisa saling dapat dukungan ya. Emang saling mendukung ya tadi? Belum sih, belum. Dapat kok aku dulu sih. Iya ding ya. Aku nggak di itu padahal tahu sih. Di lu sama. Iya. Mungkin tadi juga ada beberapa dapat dukungan ya dari temennya gitu. Oke, baik. Mungkin sebelum sesi hari ini berakhir, dari teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup ya. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman semuanya sudah mau terbuka, sudah mau menyampaikan masalah pribadinya, juga sudah mau saling menghargai temannya yang bercerita dengan mendengarkan juga, terus juga ada yang saling mendukung juga ya. Terus mungkin beberapa dari teman sudah cukup relate dengan cerita temannya dan nggak ngerasa sendiri lagi nih yang menghadapi masalah yang sama mungkin ya, mengenai organisasi dan juga kuliah yang cukup terganggu. Kita Mungkin waktunya sudah tak terasa ya Karena sesi hari ini. Oke, mungkin udah nggak kerasa ya teman-teman, sesi hari ini sudah cukup berlalu dengan waktu yang sudah kita tentukan kemarin selama 40 menit. Itu ternyata nggak kerasa udah cukup berlalu ya teman-teman. Kita sudah Gak usah diomongin 40 menitnya Mas. ya udah sesi dipotong aja lah. Gak mungkin 40 menit ini. Ya. Kita sepakati sebelumnya. Oke, mungkin karena sesi hari ini. Oke, mungkin karena sesi ini sudah berakhir dan sudah sesuai kesepakatan waktu kita kemarin, kita cukupkan saja sesi hari ini. Mungkin dari teman-teman tadi juga udah cukup ya menyampaikannya. Untuk sesi selanjutnya, mungkin kita bisa sepakati bersama kembali mau kapan dan di mana. Kalau dari saya, mungkin karena berhubung teman-teman sibuk juga ya, mungkin dari pagi sampai sore ada kegiatan. Kalau seperti ini saja bagaimana Bu? Oke, di jam yang Sama. malam ya berarti. Iya. Kalau Oke. teman-teman gak keberatan, soalnya kan malam juga. Bu takut teman-teman. Kalau terima kasih Indira. Kalau harinya bagaimana teman-teman? Kalau jamnya kan sama nih jam segini. Kalau harinya? Kalau menurut aku ada kosong sih Bu kalau di Jumat sama Sabtu. Tuh kalau misalkan malam hari gitu.
Oke, Jumat dan Sabtu di malam hari. Teman-teman yang lain Jumat dan Sabtu apakah ada agenda? Setuju sama Mbak Fadila, di Sabtu mungkin bisa ya Sabtu malam, jadi malam minggunya kan minggunya free, jadi malam kita bisa kesini gitu kali ya Bu. Oke, berarti Sabtu malam ya. Iya, mungkin teman-teman yang lain setuju. Setuju, Bu. Oke, berarti kita sepakati Sabtu malam di Jam yang sama. jam yang sama. Oke. Di sini Sabtu malam ya di sinilah ya. Udah ya, habis itu apa? Udah kan? Doa nggak? Enggak kan? Alhamdulillah aja. Terima kasih, terus baru kita semua usaha alhamdulillah. 1, 2, 3, go. Oke, baik. Udah yuk, mulai yuk. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya atas kehadirannya, keaktifannya, dan juga kita sudah menyepakati besok ataupun minggu depan kita mau di mana dan juga kapan sesi konseling selanjutnya dilakukan. Terus juga kita juga sudah bersama-sama mendengarkan masalah yang sedang dialami oleh temannya, baik itu mulai organisasi ataupun perkuliahan. Mungkin kita bisa sama-sama menutup sesi konseling hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Mungkin kalau teman-teman setelah ini ada aktivitas lain atau agenda lain, dipersilakan karena sesi konseling ini sudah berakhir. Terima kasih Bu. Iya, Izin pulang dulu ya. Iya. Saya juga izin pamit ya, Bu. Oke, mari saya antar semuanya. Ada yang nyiapin HP gitu apa? Nah, salat dulu ya. Ini apa jam 7?